Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita pada hari ini. Mari hari ini sebelum kita akan belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, dan hari ini kami kembali diberkati untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong, bukakanlah rahasia firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh taat dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan bahas Kitab Imamat pasal 11. Ya, saya berharap sebelum saudara ikut mendengarkan pelajaran khotbah tentang Imamat pasal 11, saudara terlebih dahulu sudah membaca secara baik dan teratur ya kitab Imamat pasal 11 ini. Nah, saya akan menjelaskan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kitab Imamat ini bicara tentang binatang yang haram atau najis ya. Dalam terjemahan aslinya kata haram tersebut ya defile, unclean atau najis, cemar, haram ya, berarti terlarang, kotor ya, ternoda ya. Nah, apa saja jenis makanan yang haram, najis, dan cemar itu di dalam kitab Imamat pasal 11? Nah, yang pertama kita melihat bahwa tidak boleh memakan binatang yang tidak memamah biak atau tidak mengunyah makanannya, langsung menelannya ya, dan berkuku belah, tidak berkuku belah ya, tidak boleh. Contohnya apa? Di situ ditulis unta, pelanduk, kelinci, babi hutan. Masih ada yang lain, tetapi secara literal ayat itu sedang menuliskan sangat jelas unta, pelanduk, kelinci, dan babi hutan, saudara. Ya, ini babi hutan sering kita makan, saudara. Ya, lalu segala hewan di air, saudara, yang tidak bersirip dan bersisi tidak boleh dimakan, saudara. Ya, apa contohnya mungkin lele ya, saudara, lele ya, belut dan lain sebagainya. Tidak boleh dimakan yang model seperti itu. Lalu kalau burung-burung yang pemangsa ya seperti burung elang, gagak, burung unta, burung hantu, camar, bangau, kelelawar ya, orang Manado bilang paniki dan sejenisnya tidak boleh dimakan. Lalu untuk binatang yang merayap dan bersayap, yang berjalan dengan keempat kakinya ya, seperti tikus, katak, landak, biawak, bengkarung, siput, bunglon, reptil, amfibi, dan lain-lainnya. Nah, saudara tinggal cari saja hewan-hewan yang seperti ini, itu dilarang oleh firman Tuhan. Nah, saudara mulai bertanya sekarang ya, kenapa ada larangan ini dan lain. Nanti kita akan lihat. Nah, secara ilmiah dulu saudara ya, kita bandingkan firman Tuhan dengan metode ilmiah dulu. Yang pertama saudara, umur manusia di zaman Adam, saudara perhatikan ya, 900-an ya, sampai ke zaman Nuh. Tapi waktu mulai zaman Nuh sampai kepada Abraham, turun dari 600 sampai 100-an, saudara. Ya, umur berubah. Lalu di dalam zaman Musa, saudara lihat ya, Musa berumur hanya berapa? Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Tapi pada saat itu dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Mazmur 90:10 juga dikatakan di situ hidup manusia saat ini hanya 70 atau 80 tahun. Singkat sekali ya, dari yang dulunya 900-an tahun. Nah, saudara, berdasarkan fakta ya, Dr. Ruyandi Utasoid dan Frederick Warantu mengatakan bahwa pola dan gaya hidup dalam 40 tahun pertama manusia itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi apa yang kita kerjakan selama 40 tahun ini ya kita sehat atau panjang umur dan lain sebagainya itu tergantung 40 tahun pertama ya, secara kesehatan, secara biologi, saudara. Dan menurut mereka bahwa ada faktor-faktor yang menentukan timbulnya penyakit ya, seperti nutrisi, ya, gaya hidup, pikiran, trauma genetik. Tetapi yang paling tinggi ternyata adalah masalah nutrisi, saudara, 50% ya, yang berdampak kepada penyakit. Dan saudara, kalau melihat anatomi manusia ya, karena semua ciptaan Tuhan itu ada yang herbivora, karnivora, omnivora, insektivora ya. Manusia kalau diteliti ya segala organ-organnya lebih cocok adalah pemakan daun, biji-bijian, umbi dan buah-buahan, bukan pemakan daging, serangga atau yang lain-lainnya. Lebih cocok kepada vegetarian, kira-kira begitu ya, berdasarkan data ilmiah. Nanti kita akan lihat bagaimana Alkitab mengatakan hal ini, saudara. Nah, saya ingin tanya dulu, apakah saudara pernah mungkin makan makanan yang dinyatakan haram najis tersebut?
seperti yang dinyatakan dalam kitab Iman pasal 11. Saya pikir saya dan saudara sampai hari ini masih makan hal yang demikian. So bagaimana? Apakah kita berdosa dan lain sebagainya? Ini tentu menjadi satu pertanyaan bagi kita saudara, dan apakah kita harus melakukan ini dan bagaimana solusinya? Kita akan lihat tentunya secara alkitabiah. Bolehkah kita makan atau bagaimana saudara? Kita lihat peraturan makan pertama Tuhan berikan kepada Adam, ya. Kejadian 1:29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, ya. Vegetarian harusnya makanan manusia. Lihat ayat 30, makanan binatang. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang berjawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, jadi makanannya, saudara, hari ini kita makan itu ya tidak sesuai standarnya apa yang sudah Tuhan ciptakan di manusia pertama Adam dan Hawa, saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, tugas daripada Adam, Hawa, manusia pertama adalah memelihara seluruh ciptaan Allah, termasuk binatang, saudara. Saudara baca di Kejadian pasal 2, ya. Dan kemampuan manusia, sehari ini manusia mungkin bisa mengurus 1, 2, 3 ekor hewan di rumah, tapi kita tidak mungkin bisa main semuanya sama manusia, mengurus segalanya, saudara. Tapi zaman dulu, ya, Adam dan Hawa, ya, mereka mengurus segalanya. Jadi manusia punya kemampuan mengatur itu, saudara. Tapi waktu manusia berdosa, kemampuan itu juga sirna, hilang. Saudara, ya, apa yang terjadi? Manusia menjadi jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan ingin memusnahkan manusia. Saudara lihat Kejadian pasal 6, ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa manusia jahat, saudara, ya. Ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, saudara, ya. Hewan juga menjadi jahat di mata Tuhan, saudara. Ya, saya percaya ini pasti ada perubahan yang terjadi, pola yang berubah, ya, yang terjadi, saudara, ya. Hewan, ya, dulunya harus makan tumbuh-tumbuhan, tapi hari ini saudara perhatikan apa yang dimakan oleh hewan. Mereka memangsa satu dengan yang lain, manusia juga memangsa hewan dan lain sebagainya. Ada perubahan yang terjadi sehingga hal-hal ini, ya, dipandang Tuhan ini satu kejahatan, ya. Makanya di dalam Kejadian pasal 9, setelah air bah, ya, diturunkan Tuhan, manusia hangus semuanya, tinggal Nabi Nuh dan anak-anaknya dan hewan pasang-pasangan itu, Tuhan memberikan perjanjian atau perintah yang baru. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 4, ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta beriman kepada mereka, beranak cuculan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, jadi peraturan tentang makanan berubah, saudara. Boleh makan semuanya jadinya di zaman Nuh. Ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini saja larangan, jangan makan yang masih ada darahnya. Selain itu silakan dimakan. Ya, ya, tetapi kita tahu, ya, saudara, manusia masih saja jahat di mata Tuhan, ya, sehingga Tuhan memilih satu bangsa lewat Abraham, Ishak dan Yakub, memilih Israel menjadi umat Allah, representatif Allah di bumi. Dan melalui Israel, hukum-hukum Allah dinyatakan. Salah satunya adalah kembali Tuhan melarang makanan, tapi tidak seperti semula. Tuhan hanya melarang sebagian dari makanan yang tadi kita baca di Imamat pasal yang 11. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan melarang orang Israel makan ini? Ya, karena orang Israel itu umat pilihan Tuhan, dia harus kudus di depan Tuhan, ya, termasuk masalah kebersihan, jasmani, rohani, semuanya harus kudus, termasuk masalah makanan. Ya, ya, ada beberapa penafsir mengatakan beberapa alasan. Yang pertama, ya, karena makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa asing pada saat itu, ya, babi, unta dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan karena hewan-hewan ini mengandung virus yang menularkan penyakit pada manusia, ya, sehingga itu dilarang. Tetapi kalau kita melihat alasan-alasan firman Tuhan tadi, saudara, ya, ada perubahan pola yang terjadi sehingga jahat di mata Tuhan, dan saya percaya ini menimbulkan sesuatu yang tidak baik kalau kita konsumsi, saudara, binatang-binatang yang sudah polanya berubah tadi, ya, yang harusnya bersisi tidak bersisi, yang harusnya tidak boleh makan hewan lain dia makan dan lain sebagainya. Sudah terjadi pola yang terkontaminasi. Tuhan melarang yang seperti itu, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan kita, bangsa non-Israel? Kita bolehkah makan, saudara? Mari kita lihat satu hukum dalam Ulangan 14:21, ya. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing. Ternyata, saudara, untuk orang asing dan pendatang ini tidak termasuk hukum-hukum orang Israel.
Ya, ya, dan kita juga bukan keturunan Israel. Kita adalah keturunan daripada Nuh yang Sem dan Ham dan Yafet, nenek moyang segala bangsa, saudara. Ya, sehingga kita bukan termasuk orang Yahudi. Ya, kita hanya orang Israel yang sudah disunat, saudara ya. Jadi kita diangkat oleh Tuhan, diadopsi oleh Tuhan. Tapi secara lahiriah kita bukan orang Israel asli. Kita bukan melihat, kita tidak ikut dalam pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tetapi kita mengacu kepada perjanjian Allah kepada Nuh yang kedua tadi setelah zamannya Adam. Nah, saudara, saudara mungkin masih bingung. Saya memberikan beberapa bukti tambahan. Misalkan kitab Amos, saudara, menubuatkan tentang keselamatan yang akan datang kepada seluruh bangsa, bukan cuma bangsa Israel ya. Dikatakan pada hari terakhir aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh itu ya. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan bangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku ya. Segala bangsa kusebut milikku. Demikian firman Tuhan ya. Pada zaman ini sebenarnya menubuatkan siapa sih? Kita masih mungkin bertanya-tanya ya. Karena ini dalam konteks nubuatan mungkin segala penafsiran bisa terjadi. Kita masih bertanya. Nah, kita lihat saja saudara. Satu ketika Tuhan Yesus sudah naik surga, terjadi perdebatan antara orang murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul ya. Mereka memenangkan jiwa ya. Petrus punya mungkin ribuan pengikut, Paulus punya ribuan pengikut, Yakobus dan sebagainya. Mereka membahas bagaimana masalah sunat ya. Orang yang bukan Israel kan tidak disunat, orang Israel disunat. Lalu bagaimana? Apakah ketika percaya kepada Tuhan Yesus mereka harus sunat? Mereka sidang. Kisah para Rasul pasal 15, saudara bisa baca itu secara lengkap. Saya lompat saja ayat yang ke-16 ya. Ini adalah kutipan ya yang disampaikan oleh Yakobus yang diangkat lagi dari kitab Amos tadi saudara ya. Amos 9, 11 dan 12 diulang lagi di Kisah 15 ayat 16 ya. Dan yang menariknya saudara ya, perhatikan ayat yang ke-19 saudara. Sebab aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada jangan timbulkan kesulitan, adatnya beda dan lain sebagainya saudara. Ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi kembali kepada perjanjian zaman Nuh. Ya, kamu boleh makan semuanya, tetapi dengan catatan tidak boleh makan yang dipersembahkan kepada berhala dan yang masih ada darahnya. Kembali seperti hukum pada zaman Nuh. Jadi kalau ditanya hari ini, bolehkah kita makan? Ya, puji Tuhan, saudara ya. Sudah lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya menyarankan, ya Tuhan memberikan hukum seperti itu. Itu pasti ada faedahnya baik bagi kita, saudara. Ya, saya pun ketika sudah mempelajari hal ini, kami membuat juga ketentuan di keluarga untuk mulai menghindari hal-hal ini ya. Tapi kalau memang terpaksa cuma ada itu yang dimakan ya kita makan, tapi kita mulai menghindari makanan-makanan yang memang Tuhan larang, saudara. Tetapi ini bukan karena kita mengikuti peraturan perjanjian lama, tidak. Ya, ini terlebih khususnya untuk masalah kesehatan, karena Tuhan pasti sudah ciptakan ini baik untuk kita. Ya, kita masih bingung mungkin ada berapa pendapat, misalkan Petrus ya, Tuhan bilang apa yang dinyatakan oleh Allah halal tidak boleh kau nyatakan haram ya. Bahkan 1 Timotius 4:4 Paulus berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur ya. Puji Tuhan ya. Jadi yang masih pengen makan babi dan lain sebagainya silakan saudara ya. Ya tapi saya menyarankan untuk ya sebaiknya kita ikuti ya perintah Tuhan. Dan saudara, jadi sebenarnya masalah haram yang dituliskan atau najis, cemar yang dituliskan oleh kitab Imamat ini, kalau diterjemahkan ke dalam perjanjian baru, sebenarnya apa saudara? Yesus memberikan terjemahan yang baik bagi kita ya. Markus 7:14. Lalu Yesus manggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ya, ayat 27. Ayat 18, saudara. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menjajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Wah, puji Tuhan lagi ya. Tetapi saudara perhatikan ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi saudara, kenajisan, kecemaran, haram itu sebenarnya bukan apa yang kita makan, ya,
tetapi lebih kepada apa yang keluar dari hidup kita, yaitu dari hati kita, saudara. Ya, makanya Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupannya. Saudara mungkin bertanya, jadi bagaimana hari ini kalau kita tahu kita najis atau tidak? Gampang, saudara, lihat saja apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, dan lihat saja apa yang keluar dari perkataan kita. Kita masih suka fitnah orang, kita masih suka mengejek orang, negatif, ya, pikiran jahat dan lain sebagainya. Mulut kita sering kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Saudara lihat itu saja. Itulah yang disebut najis oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya. Saudara, dengarkan baik-baik. Wahyu 21:27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini bicara tentang langit dan bumi yang baru, surga, saudara. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang busuk dalam hati, saudara. Tidak, saudara. Ya, di dalam buku Joyce Meyer, pemimpin yang sedang dibentuk, saudara, ada beberapa kategori hati yang perlu ya kita waspadai. Hati yang jahat, hati yang keras, hati yang tidak percaya, hati yang tertipu, yang sombong, yang luka, yang pahit, yang bebal, bercabang, bernalar, menendam, berbeban berat, iri, tidak bersunat. Ya, saya tidak jelaskan dalam konteks ini, tapi saudara ya perhatikan baik-baik. Ya, hati-hati terhadap masalah hati. Ini kenajisan yang membuat kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Ya, untuk masalah makanan, saya mendorong saudara untuk ya ini juga bukan peraturan yang untuk kita ikuti, tetapi sebaiknya kalau saudara bisa menghindari karena makanan-makanan yang dituliskan haram itu toksinnya juga sangat banyak, saudara. Ya, tetapi terutama untuk hati-hati terhadap toksin hati, ya, yang membuat hatimu tercemar, ya, karena pengiringan akan Tuhan. Hati-hati dalam hal itu. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Jagalah hati kami. Kesucian kemurnian hati kami. Sehingga kami terus Tuhan, kudus. Di hadapan-Mu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.